Hai Ibu. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Salam PPK. Salam jelas, menyenangkan, berkarakter, luar biasa, hebat. Coba ulang satu kali lagi. Salam PPK. Salam cerdas, menyenangkan, berkarakter, luar biasa, hebat. Terima kasih semua. Jadi silakan duduk. Kita sudah siap belajar hari ini ya. Siap. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita awali kegiatan belajar kita dengan berdoa. Jadi ini kita belajar pada hari ini 80 menit. Kali lalu kita sudah belajar tentang apa? Oke, sistem reproduksi pada manusia. Jadi sini kita sudah ketahui bahwa sistem reproduksi pada manusia di situ ada sistem reproduksi pria dan ada sistem reproduksi Wanita. Jadi ini organ reproduksi wanita tidak sama dengan organ reproduksi Pria. Siapa yang masih ingat atau coba sebutkan organ penyusun sistem reproduksi pria? Ya. 1 penis, 2 skrotum, 3 testis, 4 epididymis, 5 vas deferens, 6 uretra, 7 kelenjar vesicula seminalis, 8 kelenjar prostat, 9 kelenjar Cowper. Nah, jadi itu kurang lebih organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki itu ada berapa? 9. Sekarang siapa yang masih ingat juga organ penyusun sistem reproduksi pada wanita? Oke. Pertama, ovarium, kedua, saluran telur, ketiga, fallopian oviduct, keempat, infundibulum, kelima, rahim, keenam, endometrium, ketujuh, vagina, ke-8, cervix, ke-9, 8 cervix, ke-9, fibulae. Oke. Jadi itu ada 8 ya. Jadi sistem penyusun organ reproduksi pada wanita itu kurang lebih ada berapa? 8. Jadi ini ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Itu yang pertama kita lihat sama-sama ya. Menjelaskan berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi manusia. Dan yang kedua, mempresentasikan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Dan yang ketiga, menjelaskan upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Dan yang keempat, apa? Upaya pencegahan dan penanganan penyakit seksual. Nah, jadi di sini itu tujuan pembelajaran yang harus kita mencapai. Nah, apa yang muncul dalam pikiranmu? Coba. Apa dampak jika melakukan pranikah? Apa dampak dari apa tadi? Jika melakukan apa? Pranikah. Ya. Siapa lagi? Siapa yang pertanyaan? Oke. Nah, oke. Mengapa tadi pada gambar itu wanita memegang perutnya? Siapa lagi yang bisa jawab? Oke. Kenapa bisa terjadi seks pranikah? Oke, ada mengapa terjadi seks pranikah? Siapa lagi? Masih ada? Jadi ini kurang lebih ada 3 pertanyaan tadi ya. Tadi itu kenapa tadi perempuan kok bisa pegang perutnya? Kemudian yang kedua mengapa terjadi seks pranikah? Kemudian yang ketiga apa? Apa dampak? Jika melakukan pranikah. Nah, apa dampak jika melakukan pranikah? Oke, dari 3 pertanyaan ini ada yang bisa jawab untuk sementara? Ada yang bisa jawab? Nah, jadi sekarang silakan duduk dalam kelompok sudah.
Bisa kok? Ini. Nah, waktu diskusi ibu bisa bilang. Bisa apa yang kamu tidak paham? Bisa? Silakan. Jadi sudah dapat semua KPD-nya. Silakan baca dulu. Sudah dapat semua bahan ajar. Bahan ajar. Sudah? Belum. Ini ada. Biar baca dulu. Kalau ada yang tidak dipaham dalam apa tadi NKPD-nya, boleh tanya ya. Yang tidak dipaham, misalnya dia punya soal apa yang harus dikerjakan. Ya, ini yang terjadi tuh kan. Selain itu, di sini ada kalian bisa ini penyakit pada sistem reproduksi, ini ada juga sistem ya. Nah, iya toh, sudah toh. Ini nomor 3 tadi sudah kamu jawab. Mana? Oh, oke. Mana dijawab? Penyakit yang muncul bila tidak terjaga, infeksi saluran reproduksi, infeksi saluran kemih, peningkatan resiko kanker otak. Yang tulis yang maaf itu, jadi ibu baca. Tadi sekarang sudah bisa belajar betul, berkolaborasi dengan teman. Kemarin ini dia tidak mau gabung toh. Sekarang mau kabur dia. Dan nanti yang presentasi pertama di kelompok 1, dan ini yang kedua kelompok berapa ini? Kelompok 3 yang moderator ya. Kita mulai, silakan kelompok 1. Kami kelompok 3 akan menyampaikan hasil presentasi kami. Saya persilakan dengan saya Kamel. Jadi baik, kami akan menyampaikan hasil presentasi kami yang berjudul penyakit pada sistem reproduksi dan upaya pencegahannya. Yang pertama, penyakit yang muncul apabila tidak menjaga alat reproduksi dengan tidak benar adalah 1. Infeksi saluran reproduksi, 2. Infeksi saluran kemih, 3. Infeksi jamur, dan 4. Peningkatan risiko kanker cervix. Sekian hasil dari presentasi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kami mempersilahkan sesi pertanyaan kepada kelompok lain yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Silakan ada yang bertanya, ini sudah dikasih kesempatan. Oke, kelompok 5. Kami dari kelompok 5 ingin bertanya, bagaimana cara mencegah infeksi saluran kemih? Oke, tulis. Ada lagi? Langsung pertama, 3. Bagaimana cara mencegah infeksi saluran reproduksi? Baik, terima kasih. Mengapa kita harus menjaga sistem reproduksi? Nah, ingat kita jaga sistem reproduksi kita. Di situ ingat kata sehat itu. Sehat adalah masa depan. Seperti kita lihat tadi di video, kalau orang sudah sakit maka dia berada di rancang, ya toh, ya seperti itu. Jadi kalau kita sudah sehat, apapun kita bisa lakukan demi untuk kita punya masa depan. Bagus sekali ya. Oke. Kelompok 4, ayo maju sini. Silakan. Dari mereka sendiri juga yang moderator siap. Harus siap.
kita perhatikan supaya nanti ada pertanyaan. Kemudian kalau ada jawaban yang kita bisa jawab, kita jawab sama-sama. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya mempersilakan Grace untuk membacakan hasil diskusi kami. Terima kasih Sering atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nomor 1, berikut hasil infografis kami tentang kesehatan reproduksi. 2, berdasarkan infografis kesehatan reproduksi, diketahui bahwa menjaga reproduksi cukup mudah, yaitu menerapkan pola hidup sehat. 3, penyakit apa yang muncul apabila kita tidak menjaga kesehatan reproduksi dengan cara yang tidak benar, yaitu vaginitis, kondiloma acuminata, kanker ovarium. 4, penyebab infeksi saluran kemih, obat-obatan misalnya dalam kemoterapi. 3, efek samping radioterapi. Upaya pencegahannya adalah 1, jangan menahan kencing. 2, mengenakan celana dalam berbahan katun yang lembut. 3, mengonsumsi banyak air putih. Kesimpulannya adalah penyakit reproduksi manusia adalah penyakit yang berhubungan dengan sistem organ reproduksi. Jadi, sebagai manusia kita harus menjaga kebersihan tubuh dan sistem reproduksi kita, karena bila kita tidak menjaga kesehatan reproduksi, kita akan terkena berbagai penyakit yang berbahaya. Menjaga kesehatan organ reproduksi merupakan hal yang penting karena terkait bagaimana kita menjalin keberlangsungan hidup kita. Terima kasih Grace telah membacakan hasil diskusi kami. Demikian presentasi kami. Sekarang saya membuka sesi pertanyaan untuk teman-teman bertanya. Bagaimana cara mencegah penyakit hidrogen? Bagaimana cara mencegah penyakit hidrogen? Oke. Terima kasih atas jawaban dari teman-teman. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Silakan duduk, kita berikan aplaus. Ini sudah luar biasa ya. Jadi ini dari jawaban-jawaban kita tadi itu, dari pertanyaan atas pertanyaan, jawaban-jawaban dari setiap kelompok itu sungguh luar biasa. Jadi pembelajaran kita hari ini kesimpulan tentang yang terkait antara penyakit dan upaya pencegahan pada sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama itu kita menjaga kebersihan diri. Nah, kemudian menghargai diri. Yang ketiga, menghormati orang lain, selalu berolahraga dan makan makanan yang sehat. Bisa paham ini? Bisa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, saya minta satu orang tutup kegiatan kita dengan berdoa. Terima kasih, silakan duduk. Jadi terima kasih semua. Sekarang kita ayo berdiri lagi.